Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ardelini Sapitri dari kelas 4 CPGSD dengan NIM 22862066156. Di sini saya akan membuat video tentang menyusun ATP dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Selamat menyaksikan. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Lalu, CP adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah, namun untuk membantu kegiatan pembelajaran sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Yang keempat, merancang pembelajaran. Tahap pertama, memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Fase tidak sama dengan kelas. Fase menunjukkan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh sebab itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, pendidik hendaknya melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Sebagai contoh, CP pada fase B terdiri dari kelas 3 dan 4 SD. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 3 dan 4 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan dan berkaitan. Pendidik juga dapat saling menyampaikan informasi terkait karakteristik peserta didik di setiap jenjang, atau informasi lain yang dibutuhkan dalam merancang pembelajaran. 4 langkah memahami capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami rasional. Yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, mempelajari karakteristik. Yang keempat, mempelajari capaian per fase. Langkah pertama, memahami rasional. Rasional menjelaskan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti di bawah ini. Tahap kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti di bawah ini. Tahap ketiga, mempelajari karakteristik. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti di bawah ini. Yang terakhir, mempelajari capaian per fase. Bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti di bawah ini. Untuk belajar memahami capaian pembelajaran, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya, bergabung dengan komunitas belajar yang sudah ada, atau belajar dari contoh-contoh CP pada mata pelajaran lain. Karena pada dasarnya, CP disusun dengan prinsip yang sama. Memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting, karena kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi untuk memahami CP, maka seorang pendidik akan lebih siap dalam melaksanakan langkah selanjutnya. Tahap kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memiliki prinsip yang terdiri dari 1. Kompetensi, yaitu kemampuan mencakup sikap dan pengetahuan, dan juga keterampilan yang dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik. Yang kedua, ruang lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Lalu, terdapat 3 alternatif. Yang pertama, merumuskan tujuan secara langsung. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP.
Di sini saya akan memakai alternatif 2, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama, mengidentifikasi kata kunci pada CP. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Pada video ini, saya akan merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2 pada mata pelajaran matematika fase B. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci pada CP. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah mendeskripsikan. Lingkup materinya bentuk bangun datar. Pada kalimat selanjutnya adalah menyusun dan mengurai. Lingkup materinya bentuk bangun datar. Yang terakhir, kompetensi yang diminta menghitung ruang lingkupnya bangun ruang. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis, bisa kita tuangkan dalam tabel berikut ini. Pada contoh ini, CP diuraikan per kalimat, karena dalam karakteristik mata pelajaran matematika, setiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup yang berbeda-beda. Bisa juga dengan mengelompokkan hasil identifikasi dengan ruang lingkup yang sama. Ini hanya salah satu contoh cara untuk memudahkan analisis, bukan menjadi format atau cara baku. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk kalimat pada CP berikut, dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar seperti persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Lalu, mendeskripsikan ciri dan ruang lingkupnya bentuk bangun datar. Ada kalanya kita harus menganalisis lebih dalam saat merumuskan tujuan pembelajaran. Mudah bukan dalam merumuskan tujuan pembelajaran? Lalu, langkah yang ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Saya akan mempraktikannya pada mata pelajaran matematika di fase B. Bapak dan Ibu guru yang mengajar mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti, sebab prinsip dan alur yang digunakan tetap sama. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah diperlukan adanya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran matematika fase B, maka guru kelas 3 dan 4 perlu duduk bersama dan saling diskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut dari kompetensi yang ditingkat dari fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mempel matematika, menghitung bilangan yang mudah seperti pentambahan dan pengurangan. Baru kemudian ke penghitungan yang lebih kompleks seperti analisis data dan peluang. Bisa juga dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, yakni mulai dari materi yang lebih mudah dipahami sampai ke materi yang lebih sulit dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Salah satu metode penyusunan yang dapat dipilih adalah metode perancah atau scaffolding. Metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa, sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Misalnya, dalam elemen geometri, untuk dapat menunjukkan minat terhadap geometri, maka peserta didik dapat dipaparkan materi yang sesuai dengan kemampuannya, kemudian meningkatkan kompleksitasnya secara bertahap. Pendidik dapat memulainya dengan mengenalkan bentuk-bentuk bangun datar. Dalam kegiatan ini, pendidik menyebutkan bentuk bangun datar, lalu meminta peserta didik menirukannya. Secara bertahap, apabila kemampuan peserta didik meningkat, pendidik dapat memintanya mempelajari hal yang lebih sulit, hingga akhirnya peserta didik mampu belajar dengan mandiri. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas, karena satu fase terdiri dari 1-3 tahun. Maka pendidik perlu mempertimbangkan konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 3 dan 4. Kita bisa mengurutkan cara pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Banyak bertanya dan berdiskusi dengan rekan sejawat, serta berefleksi untuk dapat mengembangkan diri lebih jauh. Nah, itu dia cara untuk menyusun ATP. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.